Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam ikut beliau istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sofari MA, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema kondisi terbaik manusia. Baik, untuk itu kepada Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sofari MA dipersilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khaira zad wa amarna an natazawwada biha liyaumil ma'ad. La ilaha illallahul waliyul muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu akbarul jawadil karim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seluruh jajaran pengurus Masjid An-Nur yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang hadir pada pagi hari ini, yang semoga kita semua termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bersilaturahim, sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini semua Allah catat sebagai tambahan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada pagi hari ini Allah mengumpulkan kita di masjid ini, semoga nanti Allah mengumpulkan kita semua kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya mohon maaf sedikit terlambat ya. Saya biasanya kalau isi kajian subuh, saya usahakan itu sampai di masjid pas azan atau sebelum azan ya. Cuma hambatan saya ketika isi kajian subuh
itu beberapa kali pertama ada dua hambatannya. Pertama tawuran, yang kedua balap liar. Itu yang menghambat saya terlambat datang ke masjid untuk kajian subuh. Tadi tawuran di Jalan Raya Cilangkap, Pak. Jadi saya banyak mobil lewat, akhirnya menunggu dulu karena jalan ditutup, Pak, sama yang tawuran. Dan kebetulan mobil saya paling depan, jadi ngeliat itu celurit panjang-panjang banget, Pak. Masya Allah. Azan subuh saya masih di Jalan Raya Cilangkap, itu yang dekat rumah makan sederhana itu. Ya Allah, ini kapan bubarnya ya? Pengen subuh berjamaah nggak terlambatnya. Itu hambatan saya kalau isi kajian subuh yang membuat terlambat. Satu tawuran, yang kedua balap liar. Balap liar sering saya temukan di lampu merah Cibubur. Itu kalau mereka mau balap, kita di stop dulu, Pak, nunggu dulu. Innalillah. Dan itu anak-anak muda ya. Semoga bukan anak cucu kita, Pak. Amin ya rabbal alamin. Jadi mohon maaf, itu hambatan yang membuat saya kadang terlambat kalau isi kajian subuh. Kalau maghrib nggak ada tawuran, Pak, jarang. Adanya subuh. Baik, kita mulai kajian kita dengan tema kondisi terbaik manusia. Ada manusia yang Allah kondisikan dia selalu baik-baik saja. Jadi Allah yang mengkondisikan dia. Ada orang yang pengen baik-baik saja, tenang, tentram, berusaha untuk mendapatkan yang enak, yang menyenangkan, yang sejahtera, tapi nggak bisa-bisa. Tapi ada orang yang Allah kondisikan dia baik-baik saja. Umur berapapun dia hidup, ketika dia muda, dewasa, bahkan sampai tua, ada yang seperti itu. Allah kondisikan dia baik-baik saja. Orang-orang ini bukan berarti tidak menghadapi persoalan dalam hidupnya. Itu pasti. Bisa persoalan ekonomi, bisa persoalan pekerjaan, bisa persoalan keluarga, bisa persoalan kesehatan. Jadi bukan berarti orang-orang ini kalau dagang untung terus. Bukan berarti kalau dia badannya itu sehat terus. Enggak demikian. Bukan berarti keluarganya enggak pernah ada selisih paham. Pasti ada. Tapi apapun keadaannya, Allah kondisikan dia baik-baik saja di tengah persoalan yang timbul. Bahkan hidup di dunia dia baik-baik saja. Sakaratul maut baik-baik saja. Meninggal pun dia masuk surga, Pak. Kurang apa lagi nih orang? Hebat benar ini orang. Jadi saya ulangi, betapa hebatnya dia. Di dunia hidup dia sejahtera, nyaman. Sakaratul maut dibuat nyaman. Allah yang buat nyaman. Kemudian dia meninggal masuk surga. Ini kurang apa lagi orang kayak gini? Makanya dia dapat yang namanya Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia dia baik-baik saja, dia dapat itu. Akhirat dia baik-baik saja, surga bagiannya. Pertanyaannya, amal apa sehingga Allah yang mengkondisikan dia baik-baik saja? Kita bisa nanti Bapak Ibu lihat di surat Az-Zumar ayat 10. Surat apa, Bu? Az-Zumar ayat 10. Ini kalau kita faham ayat ini, kemudian kita hayati ayat ini dan kita amalkan, insya Allah kita akan dapatkan yang saya sebutkan tadi di awal. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Ujung ayatnya insya Allah Bapak Ibu hafal ujung ayatnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kita lihat apa yang mereka kerjakan. Qul, katakanlah, maknanya sampaikanlah wahai Nabi Muhammad. Seluruh ayat Al-Quran itu penting. Di ayat ini Allah menyuruh menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Ini penting juga. Qul, katakanlah, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, ya ibadilladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di Quran ada kulli ibadi. Ini kul ya ibadi. Apa bedanya dengan menggunakan ya ibadi? Ketika menggunakan ya, itu berarti Allah sangat-sangat dekat kepada orang-orang yang beriman. Menggunakan ya, bukan menggunakan li. Allah sangat dekat dengan kita Bapak Ibu ketika kita benar-benar beriman. Poin pertama, kalau Allah ingin mengkondisikan kita sejahtera dunia, nyaman dunia, bahkan sakaratul maut dibuat nyaman, ujung-ujungnya masuk surga, yang pertama beriman. Catatannya iman yang mantap. Saya husnuzon, semoga Bapak Ibu punya iman yang mantap. Imannya mantap, pakai B mantap kali ya. Di antara ciri orang yang beriman yang mantap di Al-Quran itu banyak, di hadis banyak. Kalau yang pertama kita bicara iman, tauhid, maka kita yakin seluruh hidup kita itu hanya Allah yang mengatur kita. Kita hanya berikhtiar, kita hanya berusaha
kita hanya berdoa. Selebihnya Allah yang mengatur seluruh hidup kita. Bahkan Bapak Ibu punya kucing berapa, pelihara kucing jenis apa, kalau punya, itu Allah yang ngatur. Rezeki kita, sehat kita, sakit kita, kita jaga kesehatan, kita minum vitamin, kita olahraga, ujung-ujungnya yang menganugerahkan kesehatan cuma Allah. Allah yang ngatur itu semua. Rezeki kita kapan rugi, kapan untung. Bapak punya istri siapa, bahkan berapa, kalau punya lebih dari satu. Anak berapa, tempat tinggal di mana, itu Allah yang atur. Jadi mantapkan iman kita dengan itu juga. Jangan duakan Allah dengan keluhan kita. Dari mana itu kita dapat? Dari hadis. Ini juga hafal nih. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Aslinya hadis sahih tidak ada kata fa'lam. Lalu kenapa? Apa maksudnya ulama menggunakan tambahan fa'lam? Apa maksudnya? Kita lihat. Afdalul dzikri, seutama-utama zikir la ilaha illallah. Diselipkan oleh ulama, afdalul dzikri, seutama-utama zikir fa'lam. Maksudnya kita dianjurkan untuk apa? Fa'lam, ketahuilah, hayatilah, mengertilah la ilaha illallah. Jadi bukan cuma dibaca. Apa maknanya fa'lam? Pahami dong, la ilaha illallah. Tidak ada yang mengatur seluruh alam ini. Tidak ada urusan dari yang paling kecil sampai urusan yang terbesar. Bahkan satu daun jatuh, satu lembar daun jatuh, melainkan sudah diatur oleh Allah. Hati kita selalu terhubung dengan Allah. Lihat apa saja, kejadian apa saja, hati kita terhubung dengan Allah. Itu imannya mantap. Kayak tadi Pak, kalau Allah mau cegah ada tawuran, Allah bisa Pak. Saya nggak terlambat. Bisa nggak Allah cegah? Bisa. Kalau Allah mau, sangat bisa. Jadi iman yang mantap, hubungkan, kaitkan hati kita selalu kepada Allah di setiap peristiwa dan kejadian. Baru imannya mantap. Ya. Urusan rezeki kurang laris, jangan datang ke dukun, jangan datang ke gunung mana Pak? Lu apa? Gunung Kawi. Ada nggak Pak orang Islam yang begitu? Oh banyak Pak. Bahkan kadang udah haji, tapi bukan di Indonesia, entah di mana tahu. Udah haji, dia pebisnis. Kok Pak Ustadz tahu? Orangnya tobat, ngaku ke saya. Dulu saya udah berangkat haji Pak Ustadz, pengen laris, datang ke sini ke situ. Ya. Nah ini hati-hati. Ya. Iman yang mantap yang kedua, ini dalam rangka orang yang Allah kondisikan dia baik-baik saja. Umur berapa dia hidup, di mana dia tinggal,
bahkan dia meninggal masuk surga. Kurang apa lagi orang? Iman yang mantap yang kedua berkaitan dengan hubungan kita kepada sesama manusia. Hablum minan nas. Kita lihat di Al-Quran, untuk menunjukkan iman yang mantap itu awalnya ditambahkan dengan alif lam. Misalkan qad aflahal mu'minun. Ada lagi bahasan kita, innamal, ada alif lam, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Hujurat ayat 10. Di ayat ini ada al-mu'minun. Maksudnya apa? Ini orang yang imannya bukan sembarangan ini. Kalau ada alnya begini, imannya dia mantap. Kita bisa ukur iman kita lewat ayat ini. Sudah mantap atau belum iman kita? Kita lihat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ikhwatun, saudara. Quran ada dua kata yang artinya saudara. Satu ikhwatun, saudara. Dua ikhwana, juga saudara juga. Tapi ada bedanya. Kalau ikhwatun untuk saudara kandung. Kalau ikhwana bukan saudara kandung. Sesama orang yang beriman, saya dengan bapak-bapak kandung bukan. Bukan, makanya pakainya ikhwana. Harusnya ikhwana karena kita bukan kandung. Itu kan ada Pak, asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita bukan kandung, harusnya ikhwana. Tapi di ayat ini ikhwatun. Ikhwatun untuk saudara kandung. Padahal kita bukan kandung. Innamal mu'minuna ikhwatun, bukan ikhwana ayatnya. Ikhwatun untuk saudara kandung, padahal kita bukan saudara kandung. Apa pesan Allah? Mantapnya keimanan kita atau tidak mantapnya dapat diukur. Sudahkah dalam hati masing-masing kita merasa bagaikan saudara kandung? Kalau belum itu ada di hati kita, iman kita belum mantap. Ini ayatnya, ikhwatun untuk kandung harusnya. Di ayat ini orang-orang yang beriman saudara kandung, padahal bukan kandung. Apa pesannya? Harusnya kita merasa bagaikan saudara kandung. Kalau itu belum ada di hati kita, iman kita belum mantap. Oh, luar biasa Pak, Islam bagaikan kandung Pak kita. Harusnya begitu di hati kita. Kalau belum, maaf, belum mantap iman kita. Apa konsekuensinya kalau itu tertanam dalam diri kita? Kalau bagaikan kandung Pak, insya Allah dia sulit, kita siap bantu karena bagaikan kandung kita. Kita tidak akan menyakitinya. Kenapa? Karena bagaikan kandung kita. Ada nggak Pak orang yang begitu? Wah, ini diem nih. Kayaknya mulai nih. Nah, padahal itu pesan Al-Quran. Di masa Rasulullah itu terjadi antara muhajirin dengan kaum Ansar. Saking merasa kandungnya Pak, ada seorang sahabat punya istri 4.
Sahabat ya, bukan bapak bu, bukan suaminya nih. Ada sahabat punya istri 4, kaum Ansor. Kemudian ada orang-orang muhajir, orang yang hijrah. Saking deketnya merasa bagaikan kandung pak, dia tawarin satu istrinya. Bahkan disuruh milih istri yang mana dari saya, silakan ambil. Begitu anda tunjuk, saya akan ceraikan dia dan anda bisa nikahi. Masya Allah, tabarakallah ya bu ya. Saking merasa kandungnya pak itu. Dulu begitu pak, dulu kaum Ansar dengan muhajirin, ya. Saking merasa bagaikan kandung. Tidak cukup itu, harta saya berapa anda minta untuk bisnis, silakan saya kasih. Wow, ditawarkan berapa yang anda perlukan, saya kasih. Saking merasa dekatnya dengan sesama mukmin. Zaman dulu memang kadar keimanannya beda-beda ya pak dengan kita. Kalau sekarang jangankan ditawarkan ya, lebih tawarin aja udah kode-kode. Istri bapak 4 boleh tuh. ditawarin modal, masya Allah, kadang-kadang nggak tahu diri. Iya, zaman sekarang imannya beda, tapi yang baik juga ada. Nah jadi modal pertama iman yang mantap. Pak, lebih utama mana? Dua-duanya utama, ilmu atau iman? Lebih utama ilmu. Ada yang jawab ilmu. Kalau yang diam berarti abstain ya. Lihat ayatnya, lebih utama ilmu atau iman? Dua-duanya utama. Mana lebih utama? Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Berdasarkan ayat ini, maka lebih utama iman. Lebih utama iman. Imam An-Nawawi mengatakan, afdalul asya, seutama-utama segala sesuatu itu adalah iman. Iman yang paling utama. Kenapa demikian? Kita lihat nih Pak, cari ilmu perintah agama. Orang berilmu juga derajatnya tinggi, tapi ternyata maaf, orang yang berilmu dengan ilmunya seringkali mengeruhkan imannya. Saya ulangi, orang yang berilmu dengan ilmunya seringkali mengeruhkan imannya. Sebaliknya, orang yang beriman selalu menenteramkan hatinya. Iman menenteramkan hatinya. Ilmu bisa bikin kotor imannya. Contoh, tadinya dia ilmunya biasa-biasa aja, rajin cari ilmu, tambah ilmu, terus tambah ilmu, akhirnya dia berkesimpulan, oh yang ini benar, yang ini salah. Akhirnya apa? Dengan ilmunya dia merasa ujub, paling benar sendiri. Ilmunya telah mengotori imannya. Hati-hati, ini was-was, jebakan setan. Mungkin hari Ahad terakhir ya di Asyuhada itu bahas min syarril waswas. Waswas itu ada rayuan, ada godaan, ada jebakan.
Jebakan itu setan lakukan justru kepada orang-orang yang ingin lebih baik, Pak. Ujung-ujungnya kena jebakan. Dia nambah ilmu, akhirnya maaf. Dia ini salah. Dia merasa paling benar. Dia rendahkan mukmin yang lain yang beda dengannya. Ilmunya mengotori imannya. Hati-hati tuh kena jebakan setan itu. Contoh, Pak, saya suka bertanya, ada nggak orang yang tadinya deket banget, bersahabat, kemana-mana berdua, ke masjid bareng berjamaah berdua, sahabatnya menghadiri kajian di berbagai tempat, akhirnya sahabatnya ini meninggalkan temannya. Kenapa? Karena merasa dia beda. Sahabat ini salah nih, paham agamanya salah, dia jauhin sahabatnya. Ilmunya telah mengeruhkan imannya. Kenapa? Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna, tidak mantap iman seseorang sehingga dia mencintai mukmin yang lain bagaikan dia mencintai saudaranya, bagaikan dia mencintai dirinya sendiri. Jadi banyak, Pak, zaman sekarang orang tambah ilmu akhirnya mengeruhkan imannya, merasa paling benar, mengkafir-kafirkan sesama muslim. Ingat, boleh nggak mengkafirkan muslim yang lain? Ayo, Pak, boleh nggak? Mengkafirkan muslim lain boleh nggak? Nggak boleh. Hadis Nabi jelas. Ketika kamu mengkafirkan muslim yang lain, padahal dia kafir, padahal kamu tidak kafir. Ketika kamu mengkafirkan muslim yang lain padahal dia tidak kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepadamu, kata Nabi. Orang yang menyesatkan sesama muslim hanya karena berbeda paham, sebenarnya dialah yang sudah tersesat, Pak. Jebakan syaitan. Ini ngantuk apa marah nih? Orang yang menyesatkan sesama mukmin, saudaranya, hanya karena berbeda paham, sebenarnya dialah yang sudah tersesat, Pak. Dia yang tersesat. Nggak boleh mengkafirkan sesama muslim. Jelas hadis Nabi tadi itu. Dia yang tersesat, Pak. Nah, zaman sekarang maaf, terbukti apa? Akhirnya ilmunya nambah, tapi rungsing pikirannya. Lihat begitu, wah nggak cocok begini, nggak cocok ini, salah itu salah. Capek sendiri dia. Harusnya dia terima dengan iman. Perbedaan bagian dari sunnatullah. Kalau Allah mau, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah mau, Allah jadikan kita umat yang satu paham, satu pendapat. Kalau Allah mau, kita terima dengan iman. Iman bisa menenteramkan hati kita. Ilmu seringkali mengeruhkan iman kita. Sudah terbukti, Pak. Ya. Berikutnya saya singkat, ya. Poin pertama aja cukup panjang nih penjelasannya, ya. Sampai suruk atau sebelum suruk, Pak Miza? Sampai sebelum, ya? Oh, sampai suruk. Suruk jam berapa, Pak? 5.22. Iya. Jadi Bapak Ibu, saya suka mengatakan, ya, kalau kakinya pegel-pegel, ya, asam urat, kolesterol, silahkan diluruskan, ya. Kalau kakinya pegel-pegel, cari posisi wena, ya, posisi nyaman. Kita lanjutkan nih.
Yang kedua, poin kedua, agar Allah mengkondisikan manusia kita baik-baik saja, nyaman-nyaman saja. Masalah pasti ada, tapi Allah kondisikan dia nyaman aja, bahkan meninggal masuk surga, Pak. Qul ya ibadilladzina amanut taqu rabbakum. Yang kedua, ittaqu rabbakum, bertakwa kepada Allah. Kita tahu nih definisi takwa apa, Pak? Ibu, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Yang dimaksud ayat ini adalah, poin keduanya, orang yang dapat mempertahankan ketakwaannya. Tuh. Yang pertama, iman yang mantap. Yang kedua, orang yang dapat mempertahankan ketakwaannya. Itu yang Allah kondisikan baik-baik saja dia, nyaman-nyaman saja dia, dunia akhirat. Yang repot apa, Pak? Mempertahankan ketakwaan kita. Bahasa agama istiqomah. Ini semoga Bapak Ibu orang yang istiqomah, yang sudah terbiasa terus pertahankan berjamaahnya. Insya Allah, Pak, orang yang istiqomah itu wafatnya husnul khatimah. Istiqomah, Pak. Begitu dia meninggal, diumumkan telah meninggal dunia. Pak, Bapak Ab, ini mah contoh doang. Bapak Yusuf, ada nggak ada, jangan dah. Enggak. Telah meninggal dunia. Bapak Bambang, ada nggak? Ada juga. Ada nggak? Ganti. Telah meninggal dunia Bapak Udin. Aduh, banyakan lagi Pak Udin. Telah meninggal dunia Bapak Robert. Nggak ada nih. Ada. Banyak Pak Robert. Lihat, orang yang istiqomah mempertahankan ketakwaannya husnul khotimah. Diumumkan di An-Nur, Pak Robert ada 3. Pak Robert yang mana sih? Itu yang 5 waktu berjamaah terus ke masjid. Husnul khotimah ciri-cirinya persaksian orang yang hidup. Itu yang suka sering ke masjid berjamaah, itu dia. Tuh ciri-cirinya, Pak. Karena dia istiqomah. Kan nggak mungkin itu yang, maaf, yang kadang-kadang ke masjid, kan enggak. Pak, ini mah contoh, jangan marah, Pak. Masih ke masjid masih bagus. Ya Pak ya, masih bagus. Tapi memang istiqomah mempertahankan ketaatan itu sulit. Nah, itu yang Allah kondisikan dia. Dunia nyaman, sakaratul maut nyaman, mati masuk surga. Istiqomah, pertahankan, Pak, ketaatan kita. Yang sudah biasa duha, pertahankan itu duha. Jangan lagi belum laris duha tiap hari. Belum laris, bukannya nggak boleh, tapi karena niatnya pengen laris, istiqomahnya nanti hilang. Apalagi pas doa, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Nih kenceng banget. Allahumma in kana rizki bisama'i ya Allah fa'anzilhu. Wah, urusan duit sampai kayak gitu tuh. Rajin banget duha. Kenapa? Ada maunya, nggak salah. Begitu maunya tercapai, duhanya pelan-pelan, berkurang, berhenti. Tidak bisa mempertahankan ketaatan.
Yang sudah biasa zikir, pertahankan ketaatan itu. Puasa sunnah, pertahankan itu, ya. Itu untuk agar kita dapatkan kondisi yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jadi susah senang, kita tetap pertahankan ketaatan kita kepada Allah. Tatkala sehat, pertahankan ketaatan kita kepada Allah. Tatkala sakit, pertahankan juga ketaatan kita kepada Allah. Ada orang yang maaf dikasih sakit, dia masih bisa sholat, tapi nggak mau sholat. Kenapa? Sakit. Padahal dia masih sadar, Pak. Selama akalnya masih bekerja, dia masih wajib 5 waktu. Mempertahankan ketaatan kita kepada Allah, baik hubungan kita kepada Allah atau kepada sesama manusia. Pertahankan yang suka sedekah. Ini kadang-kadang, Pak, berhenti sedekah. Kenapa? Karena reaksi yang dia beri sedekah tidak mengenakan. Udah dibantu, nggak tahu terima kasih, berhenti sedekah. Istiqamah terus sedekah. Kita bukan berharap terima kasih dari dia. Di situ bisa kita ukur kita ikhlas atau tidak bersedekah. Ngarap terima kasih berarti tidak ikhlas. Tidak ikhlas, Pak. Pertahankan sedekahnya, ya. Pertahankan silaturahim, ya, Pak. Jadi walaupun ada masalah tetap pertahankan silaturahim, Pak. Jangan sampai putus, ya. Jangan sampai putus. Itu poin kedua. Poin ketiga, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ketaatan. 1, iman yang mantap. 2, mempertahankan ketakwaan atau ketaatan. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan atau ketaatan kepada Allah. Ini masih makna ittaqu rabbakum, tingkatkan. Alhamdulillah, ya, hadir ke majelis ilmu ini untuk meningkatkan ketakwaan. Ilmu itu fungsinya untuk menguatkan iman. Makanya tadi iman lebih penting. Fungsi ilmu menguatkan iman. Kenapa? Ilmu tidak dapat mencetak iman. Fungsi ilmu menguatkan iman. Jangan kotori iman kita dengan ilmu kita. Sombong, merasa benar. Jadi yang ketiga ini meningkatkan ketakwaan atau ketaatan kepada Allah. Nih, kalau orang, Pak, itu kan sering berusaha meningkatkan, menyempurnakan, ya. Jadi kemampuan sholatnya, rukuknya, sujudnya ditingkatkan kualitasnya. Belajar, kemudian baca Quran. Ya, baca Quran ini memang luar biasa, ya. Banyak orang yang malu ketika belajar Quran, padahal itu pedoman hidup kita. Tingkatkan, jangan takut, Pak, dengan Quran. Ada nggak Pak yang takut dengan Quran? Oh, banyak, Pak. Begitu dikasih Quran, kita akan baca bersama-sama. Dikasih Quran, saya enggak. Dikasih Quran, saya enggak. Mungkin dia malu karena nggak bisa, tapi megangnya aja, Pak, udah bagus. Itu pedoman hidup kita. Megang aja nggak mau, Pak, takut. Mau dikasih, Pak, silakan.
Kita mau baca bareng-bareng, silahkan. Mau dikasih? Enggak, saya enggak. Ada yang begitu, Pak. Oh, takut sama Quran. Kalau nggak bisa baca, minimal itu cintai, pegang dong Quran. Maaf, udah baca nggak bisa, bukan di sini, megang aja nggak mau, Pak. Innalillahi ya Allah. Halo? Bu? Tidur nggak, Bu? Nah, ya. Pertama apa, Bu, tadi? Supaya Allah kondisikan kita baik-baik saja. Satu apa, Bu? Nah, iman yang dua apa, Bu? Kok diem ya? Oh ya, nggak mau takabur, Pak. Ya. Kita lanjutkan. Tadi kan qul ya ibadilladzina amanu taqur rabbakum. Berikutnya lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya. Poin yang keempat adalah orang-orang yang berbuat baik di dunia ini. Jadi iman yang mantap, ketaatan dia pertahankan, yang ketiga dia tingkatkan, yang keempat berbuat baik di dunia ini. Cuma berbuat baik yang bagaimana? Yang Allah kondisikan dia baik-baik saja, sejahtera, nyaman dunia akhirat. Berbuat baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Pertama, berbuat baiknya ikhlas. Ini poinnya. Berbuat baiknya seperti contoh Rasul, ikhlas. Jadi bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dimuliakan, bukan karena ingin disebut-sebut, tapi ikhlas lillah. Berbuat baiknya semuanya karena Allah. Susah nggak, Pak, ikhlas? Tapi kita latih terus. Ikhlas, Pak. Jadi misalkan juga ini contoh berikutnya. Tadi yang pertama ikhlas. Berbuat baik. Ini saya kasih contoh juga ada tempat dan waktunya. Dia semangat ingin berbuat baik. Kemudian dia nyumbang ke masjid. Tolong diumumkan di hari Jumat. Boleh nggak? Hah? Boleh. Asal? Benar. Jadi, Pak, tolong diumumkan hari Jumatnya. Di hatinya apa? Biar yang lain ikut bersedekah, berinfak. Yang tahu cuma dia tuh yang nyumbang. Ya Allah, saya diumumkan ini niatnya biar orang lain tertarik ikut nyumbang. Itu dakwah. Silahkan diumumkan. Tapi kalau diumumkan tujuannya biar orang-orang tahu saya nyumbang, saya dermawan, itu ria. Kira-kira, Pak, lebih banyak yang mana diumumkan, yang dakwah atau yang ria? Ikhlas boleh, asal di hatinya benar-benar ingin dakwah supaya orang tertarik ikut bersedekah. Nah, tambahannya hasanatun.
Kalau Bapak Ibu lihat hasanatun pakai tanwin. Ini yang bahasan kita. Hasanatun, Allah jadikan orang itu dalam kondisi yang nyaman, umur berapapun, dimanapun, kapan dia berada, Allah buat dia nyaman. Hasanatun. Bukan berarti tidak pernah antri berobat di rumah sakit. Ketika antri pun dia mah enjoy aja. Dia mikir emang udah begini, apalagi BPJS ya, wajar lah ya. Antri emang begitu sekarang. Dia mah nggak perlu kapan ya. Padahal sholat rajin banget, tapi dikasih begitu aja, gelisahnya bukan main. Dia tetap terkena macet, tapi tetap Allah kondisikan hatinya nyaman-nyaman aja. Hebat nggak orang ini, Pak? Allah yang mengkondisikan hatinya seperti itu. Kadang-kadang udah pengen tenang, pengen nyaman, sambil nunggu baca zikir, masih juga lama amat ya. Udah zikir, kenapa? Dia usaha. Ujung-ujungnya yang kasih ketenangan siapa? Allah. Bukan berarti tidak pernah antri, tapi ketika antri Allah jadikan hatinya nyaman-nyaman aja. Ketika jalan kena macet, Allah buat nyaman hatinya. Luar biasa orang ini. Ketika dagang, dia bangkrut, nyaman aja hatinya. Allah yang membuat dia seperti itu. Wafatnya dia husnul khotimah, mati masuk surga. Waduh. Hasanatun, makna Allah kondisikan dia nyaman. Yang kedua, hasanatun, Allah jadikan dirinya selalu merasa sejahtera. Enggak peduli duit ada atau enggak, Allah yang jadikan hatinya sejahtera. Enggak peduli sakitnya parah atau tidak, Allah sejahterakan hatinya, Pak. Ada orang loh, Pak, yang udah sepuh itu kan, enggak enak saya ngomong sepuhnya nih, udah pakai sepuh soalnya ya. Udah sepuh, jalan dikit, ngap-ngapan. Tapi Pak, urusan hati, urusan sholat luar biasa dia. Tenang aja dia. Jadi udah sepuh, bangun susah, tapi ketika sholat itu nggak merasa beban, Pak. Dia bahkan merangkak, pegang tembok untuk wudhu. Keluarganya bilang, udahlah Pak, kalau begitu tayamum aja. Masih bisa saya. Oh, sejahtera aja Pak lahir batinnya. Ada orang puyeng dikit nggak sholat, takut jatuh. Ini Pak, Allah yang kondisikan dia sejahtera aja. Ini makna hasanatun. Makna hasanatun berikutnya, tidak takut. Allah yang kondisikan dia tidak takut, Pak. Hal apapun dia tidak takut. Kemudian hasanatun, Allah kondisikan dia tidak sedih. Ini luar biasa. Ini makna hasanatun. Berikutnya, wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah sangat luas. Udah suruk belum Pak? Udah ya? Udah. Belum ya? Dikit lagi kalau belum. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah sangat luas. Apa maknanya? Pak, Ibu, apakah kebaikan Ibu selalu diterima orang? Bu, apakah kebaikan Ibu selalu diterima orang lain? Belum tentu. Wa ardullahi wasi'ah. Kalau kebaikan kita tidak diterima di satu tempat,
kita masih bisa berbuat baik di tempat yang lain. Tapi jangan ngambek. Oh, saksi itu kayak gitu orangnya, jangan. Bukan ngambek. Kenapa? Nyadar, oh gak diterima, ya sudah, masih bisa berbuat baik di tempat yang lain. Kenapa? Bumi Allah sangat luas yang menunggu kebaikan-kebaikan kita. Di jalan ada orang mau nyebrang, mundur maju, nenek-nenek bantuin, Pak, sama-sama nenek-nenek ya, bantuin tuh. Kenapa? Bumi Allah sangat luas. Ada paku di jalan, ambil. Itu berbuat baik di mana saja. Bumi Allah sangat luas. Jangan hanya di masjid berbuat baik. Kita lihat, Pak, ada hadis Nabi. Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha kanat tu'dzil muslimin. Fi syari kata min zahri tariq kanat tu'dzil muslimin. Kata Nabi, aku lihat seseorang bolak-balik di surga nih. Kata Nabi, aku lihat ada orang bolak-balik di surga. Enak banget di surga dia bolak-balik. Enjoy. Bahasa Jermannya John. You know John? Kata Nabi, bolak-balik di surga dia tenang. Kenapa? Fi syajaratin qata'aha min zahrit tariq kanat tu'dzil muslimin. Karena ketika jalan dia lihat ada pohon tumbang, takut ganggu muslim yang lain lewat. Pohon tumbang itu dia singkirkan. Lewat amal itu, kata Nabi, dia masuk surga. Tapi jangan kebangetan pinter orang Indonesia. Ya udah, nggak usah sholat, tiap hari keliling cari pohon tumbang. Maknanya apa? Kewajiban utama kita lakukan, tambah dengan perbuatan baik, amal soleh. Lihat paku di jalan, itu perbuatan baik, kita singkirkan ya. Dan nggak nyangka amal itu bisa menghantarkan orang masuk surga. Berbuat baiklah di mana saja, karena bumi Allah sangat luas. Terakhir, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama ini adatul hasyr, meniadakan yang lain. Hanya pahala sabar. Hanya pahala sabar yang ganjarannya tidak ada hitungan bilangan pahalanya, saking besarnya pahala sabar. Apa hubungannya? Untuk mendapatkan iman yang mantap perlu kesabaran. Mempertahankan ketakwaan, ketaatan perlu kesabaran. Meningkatkan ketaatan perlu kesabaran. Berbuat baik perlu kesabaran. Maka insya Allah dengan proses yang sabar itu, insya Allah kita akan dapatkan kondisi yang terbaik, nyaman, sejahtera dunia dan akhirat. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan, silahkan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, menarik yang tadi Ustadz paparkan, bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Seperti ada seorang yang digambarkan Ustadz, fid dunya hasanah, dunianya baik, akhiratnya juga baik. Artinya orang tersebut dicintai oleh Allah. Bagaimana agar kita dicintai oleh Allah sehingga apapun yang kita lakukan itu selalu baik, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di Al-Quran itu Allah sangat jelas. Seluruh amal-amal kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas, ujung-ujungnya Allah akan mencintai kita. Tapi ada beberapa ayat-ayat tertentu yang berpesan bahwa Allah mencintai mereka.
yuhibbus sabirin. Allah cinta sama orang-orang yang sabar. Jadilah orang yang sabar kalau Allah ingin mencintai kita. Apalagi yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, cuma ini berbuat baiknya kan macam-macam orang. Yang muhsinin ini Pak Riza, yang dia bisa berbuat baik kepada orang yang baru saja menyakitinya. Ini yang sulit. Kalau kita berbuat baik sama orang baik, gampang nggak? Gampang. Contoh, pagi-pagi ibu diantarkan opor ayam sama tetangga. Alhamdulillah. Sorenya ibu masak rendang. Inget tadi pagi saya diantarkan opor ayam, sekarang saya masak rendang. Nganternya ringan apa berat? Ringan, karena pagi tadi habis dibaikin sama orang. Yang muhsinin ini sebaliknya Pak, yang dia dikecewakan orang tapi dia malah berbuat baik sama yang dikecewakan. Itu Allah cinta banget sama orang kayak begitu, muhsinin. Itu yang terjadi sama cicitnya Ali, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namanya Ali juga, kembali kan orang Arab begitu Pak, Ali Zainal Abidin. Jadi lagi wudhu, tiba-tiba budaknya menjatuhkan tempat wudhunya, kan ditadangin gitu Pak ya, kena kepalanya. Budaknya takut, kan dulu perbudakan ada, budaknya takut nih. Dia baca apa? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra'i wal kazimin. Orang-orang yang bisa menahan marah. Cucunya Ali bin Abi Thalib paham, oh minta tahan marah. Iya, saya tahan marah saya. Budaknya masih takut. Dilanjutkan, wal kazimin wal afina anin nas, maafkan orang lain. Iya, saya maafin. Ini bacain ayat aja sama budaknya. Iya, saya maafin. Terakhir apa? Masih takut nih budaknya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hari ini kamu bebas, gak jadi budak saya lagi. Abis dijatuhin tempat penampungan air, malah dibebaskan dari budak. Ini yang muhsinin Pak. Raih itu, lakukan itu. Allah mencintai orang yang itu. Yuhibbus sabirin, yuhibbul muhsinin, yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta orang-orang yang tawakal. Bener-bener tawakal Pak. Kadang-kadang saya udah tawakal tapi masih ngeluh. Ngomongnya mah gampang tawakal, tapi masih tersisa kekhawatiran, tersisa ketakutan, tersisa kecewa. Katanya tawakal. Tawakal itu udah 100% Pak. Serahkan kepada Allah. Ikhtiar udah, doa udah ngapain lagi? Mutawakkilin. Sayangnya orang kadang-kadang gak total 100%. Tawakal itu benar-benar sebulat-bulatnya diserahkan kepada Allah. Allah cinta sama yang mutawakkilin, muhsinin, sabirin, mutawakkilin, dengan berikutnya yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Maknanya orang-orang yang selalu bersih, juga orang-orang yang selalu berusaha minta ampun kepada Allah karena merasa banyak dosa. Berikutnya ada kan gandengannya, yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Senang tuh sama orang yang taubat Pak. Maaf ya, Allah itu senang sama orang yang taubat.
benar-benar taubat tapinya. Ya, kadang-kadang maaf sadarnya pas ketangkap judul, besok masang lagi, ikut lagi. Itu Pak ya. Sabirin, muhsinin, mutawakilin, tawabin, mutatahirin. Lakukan itu. Janji Allah, yuhibbu, Allah cinta sama orang-orang yang seperti tadi. Itu jawaban saya Pak. Cukup barangkali? Oh ada Pak Haji. Nih Pak Haji auranya adem nih auranya. Insyaallah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia biasa, iman kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, Ustaz. Gimana caranya kita menghilangkan rasa malas? Malas dalam beribadah, masalah sholat, infak, mengaji, ikut tahsin dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini memang ya, ketika kita berusaha untuk melakukan kebaikan, ada itu namanya makayidus syayatin, tipu daya setan. Tipu dayanya banyak banget Pak. Kita akhirnya macam-macam makayidnya itu, tipu muslihatnya. Di antaranya kita dibuat malas. Kalau kita buka di Minhajul Abidin, di Minhajul Abidin itu karangan Imam Al-Ghazali, bagaimana agar cara kita dapat mengatasi kemalasan kita. Ini teorinya ya Pak ya. Yang pertama, kita mengacak diri kita. Sudah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah banyak banget Pak. Kemudian sebagai tanda syukur, maka kita lakukan apa yang Allah perintahkan, baik yang wajib atau yang sunnah. Kata beliau, dari situ bisa diukur kadar syukur seseorang. Apakah dia sudah benar-benar bersyukur? Tingkatan bersyukur juga orang macam-macam. Jadi Pak, bandingkan dengan maaf. Kita di dunia tidak akan pernah ada kalau Allah tidak adakan kita ke dunia. Yang kedua apa maksudnya? Kita memang hidup untuk itu, untuk ibadah. Hidup kita untuk ibadah. Tadi misalkan mau belajar Quran, tahsin, emang kita untuk ibadah Pak hidup, bukan untuk oncang-oncang kaki di rumah. Cari rezeki juga ibadah bukan? Ibadah. Jadi memang kita hidup untuk ibadah. Allah ciptakan kita bukan untuk ngapa-ngapain, untuk ibadah. Jalurnya macam-macam. Rezeki halal cari ibadah. Lagi kosong nggak ada ngapa-ngapain, oh ada kajian subuh nih, berangkat. Kenapa? Emang saya hidup untuk begini, untuk ibadah, berangkat. Oh males nih ikut tahsin, emang saya hidup untuk ibadah. Tahsin belajar Quran ibadah. Oh saya punya duit nih, duit untuk apa ya? Emang untuk ibadah, sedekah. Harta ibadahnya apa Pak? Disedekahkan. Jadi kita emang untuk ibadah hidup. Nah jalurnya itu Pak tadi, lakukan perintah Allah. Rasa syukur kita bisa dapat diukur dari seberapa besar
semangat kita, giroh kita melaksanakan yang Allah perintahkan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Itu diantara jawabannya. Maaf Pak Haji, siapa namanya? Pak Haji Hermansyah. Iya, ini beliau namanya nama kekinian ya, Hermansyah. Umur berapa Pak Haji, maaf? Oh, 71, tapi nama masa kini Hermansyah. Alhamdulillah. Kan dulu kadang-kadang namanya kan dulu ya namanya apa, kadang-kadang namanya ada yang Pengki, ada ya. Pacul. Ada Pacul bin Pengki. Ya, itu jawaban saya. Cukup barangkali ya. Oh, ada lagi. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya menanyakan yang selama ini menjadi teka-teki dalam hidup saya nih Ustaz. Ya, karena di dalam suatu kehidupan sehari-hari itu kita sebagai manusia biasa tidak terlepas daripada satu perbuatan yang disebut itu adalah marah, dendam, dan ancaman. Bila ini ketiganya itu dilakukan secara positif maupun negatif, nah ini hukumnya bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai manusia ya ada sifat kadang marah, ada sifat dendam. Makanya ada hadis tuh yang hampir anak-anak juga hafal, la taghdab. Berapa kali? Tuh berapa kali diulang bulat taghdabnya? 3 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa? Kalau udah marah Pak, ini bisa timbul nanti ekses dampak-dampak negatif yang lain. Awalnya marah, tapi akan timbul nanti maaf, akhirnya apa? Istrinya dimutilasi. Ada nggak? Ada. Suaminya dibakar, anaknya dipotong-potong. Awalnya marah, makanya ada istilah orang kita bilang marah itu dapat kayak orang kemasukan setan, kerasukan setan. Hati-hati. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Ada orang yang memang dikuasai setan. Jadi begitu dia marah, dikuasai setan, dia bisa nonjok, bisa motong-motong orang karena sudah nuqayyid, sudah dikuasai. Bahasanya kerasukan setan, kesetanan. Baik Pak, nah itu hati-hati. Yang kedua, Islam seluruh ajarannya itu luar biasa. Allah sangat tahu bahwa dalam hidup ini akan ada orang-orang yang menyakiti kita, dan kita juga berpotensi bisa menyakiti orang lain. Andaikan kita disakiti, tadi satu hadis jangan marah. Yang kedua, orang kadang-kadang bingung, ini gimana ya? Akhirnya dia tensinya naik, marah, jantungnya berdebar kencang, asmanya kambuh. Kenapa? Nahan marah. Nah, tadi ada hubungannya dengan yang Pak Miza tanyakan dan saya sampaikan yuhibu tips. Kalau Bapak kan tadi
bahasanya yang menjadi apa ya, hal yang dalam hidup kadang terjadi pada siapa saja. Ini tips Al-Quran, ciri-ciri orang yang bertakwa, uiddat, ganjaran orang yang bertakwa, muttaqin. Itu cirinya awalnya dia apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia berinfak tatkala dia rezekinya banyak, rezekinya sedikit, dia bisa berinfak. Kemudian wal kaziminal ghaiz, tahan Pak. Perintah Quran, kalau marah tahan, jangan diikuti perintah Quran. Tapi kalau hanya baru nahan, maaf, belum beres urusan, masih ada dendam. Lanjutkan ayatnya, belum putus. Wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas. Udah ditahan, terus maafkan. Terus-terusan maafkan. Iya, benar. Dan itu Nabi lakukan. Jadi maaf. Keliru kalau berkata tidak ada maaf bagimu. Itu mah senjata kita bikin rumus sendiri. Harusnya selalu ada maaf untukmu. Itu yang Nabi ajarkan. Orang ngecewain kita kayak wudhu, dihitung 3 kali. Sekali saya maafkan, 2 kali saya maafkan, awas 3 kayak wudhu. Ntar yang ketiga saya balas kayak wudhu. Makanya tuh tadi hanya sabar ayatnya, yang pahalanya tidak ada bandingannya Pak. Dapat Lailatul Qadar, ada nggak bandingan pahala disebut? Ada. Khairum min alfi syahrin disebut Pak bilangannya. Sedekah 700 kali lipat, masalul ladzina yunfikuna dan seterusnya. Tapi sabar Pak, Masya Allah, itu nggak ada balasan terhitung, saking besarnya pahala sabar. Kedua, pertama tahan. Kalau tahan saja masih dendam, bahaya, punya penyakit bisa kumat. Nah, lanjutkan, maafkan. Apa maafin itu? Tutup kenangan-kenangan buruk yang membuat kita sakit hati. Tutup, afin, sehingga kita bisa memaafkan. Jangan dibayangkan ketika tangannya nunjuk-nunjuk kita. Jangan dibayangin, tambah kesel kita. Tutup itu. Jangan dibayangin kita pernah dikecewakan, minjem uang nggak dikasih. Tutup itu hingga kita bisa memaafkan. Terakhir tuh baru Pak, kalau Bapak bisa, Allah yuhibul muhsinin, berbuat baik kepada orang yang sangat mengecewakan Bapak, maka insya Allah Allah cinta sama orang-orang yang seperti itu. Tahan marah, maafkan, dan berbuat baik kepada orang yang membuat Bapak kecewa, yang membuat Bapak marah. Itu Quran. Kalau mau tenang hidup itu amalkan Quran. Ya. Kalau mau tenang amalkan Quran. Ya. Terakhir untuk Bapak, Dale Carnegie, seorang psikolog. Banyak pasien datang, dia punya masalah. Psikolog ini cerita, pasien datang punya masalah, nggak tenang, dikasih obat penenang. Habis obat penenang kena masalah, datang lagi tuh pasien. Kenapa Pak? Ini saya kemarin ketemu orang kayak gitu, nggak tenang. Kasih lagi obat penenang. Nggak berhenti itu orang kena masalah, datang lagi dikasih obat penenang. Terakhir apa? Ditulis di resepnya, demi ketenangan hidup Anda, maafkan orang yang menyakiti hati Anda. Itu resep terakhir yang Dale Carnegie tulis Pak.
demi ketenangan hidup Anda, bukan obat yang Anda butuhkan, tapi maafkan orang lain, maka Anda akan sangat tenang ketika sudah memaafkan orang lain. Nabi berkali-kali, Pak, ya kan, ketika lewat diapain? Diludahi, malah didoain. Oh, Masya Allah. Ada lagi Yahudi buta, disuapin, Nabi diejek, dikata-katain. Besok Nabi datang lagi, ya nggak tahu yang nyuapin Nabi Muhammad itu, oh pokoknya nyuapin Nabi Muhammad, dia nggak lihat, terus disuapin sampai meninggal dunia, nggak sakit hati. Itu Pak, terus kita berbuat baik. Memang sulit, tapi kita harus melatihnya supaya kita bisa meraihnya. Ya, demikian. Saya rasa cukup sekian ya. Jadi mari sama-sama kita berdoa, semoga kita dapatkan apa yang Allah janjikan di ayat ini. Allah sejahterakan kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman zakiyya wa rizqan halalan kathiran tayyiban mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah sama-sama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.